أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wal awliya'i wasiddiqin wa syuhada'i was salihin wa ulama'il 'amilin wa masyayikhina fid din wa likulli waliyyin waliyah masyarikil ardi maghribiha barriha wa bahriha wa la nakhusu khususan ila muallif adzal kitab adabul alim wal muta'allim Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa talamidhi wa masyayikhi wa ila jami' masyayikhina wa asatina wa ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para hadirin, para santri, para alumni yang dimuliakan Allah, terakhir untuk Fatihah yang ketiga kami mohon kesediaannya dihadiahkan kepada saudara kita, salah satu pengurus Pondok Pesantren Sabil Hasanah Kepengasuhan Pondok Putra yang juga merupakan penanggung jawab daripada pelaksanaan ngaji online, yaitu saudara Muhammad Fikih Asyiddiqi yang kemarin beliau mengalami musibah kecelakaan dan hari ini tadi harus dilakukan tindakan operasi pada bagian kepala. Kita doakan semoga operasinya lancar, sukses, dan Allah memberikan kesembuhan atas segala penyakitnya dan bisa sehat sebagaimana mestinya, dan insya Allah semuanya berkat pertolongan Allah bijahin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa diniyati syifa lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Arrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, Allahumma wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina min barakatin bihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Para santri, para alumni dan hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa dalam pengajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang seyogyanya kemarin hari Selasa sore, namun karena ada musibah digantikan pada hari ini untuk menggantikan
jadwalnya Gus Yazid, yang seyogyanya beliau yang ngisi, namun karena kemarin saya belum sempat mengisi dan diisi pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan segala aktivitas, dan apabila kita semua diberikan musibah oleh Allah, Allah memberikan kepada kita kesabaran. Dan siapapun yang sakit, insya Allah Allah berikan obatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat besertakan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafaatuhu likulli hauli minal ahwali muqtahim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para santri dimanapun Anda berada, mari kita melanjutkan pengajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim, karya fenomenal daripada Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Kita sudah sampai halaman 10 bagian bawah. Agak saya ulangin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila li imamina Syafi'i radhiyallahu anhu kaifa syahwatuka lil adab. Wa qila, dan dikatakan, li imamina Syafi'i, kepada imam kita Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i suatu hari ditanya oleh seseorang, radhiyallahu anhu, semoga meridhoi siapa Allah, kepada Imam Syafi'i, kaifa, itu bagaimana, syahwatuka, adapun keinginanmu, syahwatmu, semangatmu, lil adabi, untuk mencari ilmu tentang adab. Jadi untuk mencari pembelajaran tentang adab. Faqala, maka menjawab siapa Asy-Syafi'i, asma'u, mendengar siapa saya, bil harfi, dengan huruf per huruf, minhu, dari al-adab. Fatawadda, maka menjadi senang, menjadi cinta, apa, a'dha'i, para anggota-anggota badanku, annalaha, bahwa sesungguhnya itu pada a'dha'i, asma'an, pendengaran-pendengaran, tatana'ama, yang menerima kenikmatan, apa, asma'an, bihi, dengan al-harfu, bihi, dengan al-harfu. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan ketika dia itu belajar tentang adab, semangatnya Imam Syafi'i itu luar biasa. Tidak hanya kata per kata, kalimat per kalimat yang menjadi keinginan Imam Syafi'i itu untuk meresapi, bahkan huruf per huruf diresapi oleh Imam Syafi'i. Huruf per huruf itu diresapi. Karena apa? Karena bagi beliau semua anggota tubuhnya ketika sedang belajar akhlak, ketika sedang belajar budi pekerti, itu semuanya ikut menikmatin, ikut merasa senang, ikut mendengarkan daripada pembelajaran adab tersebut. Di sini pentingnya daripada pembelajaran atau belajar tentang budi pekerti atau tata krama. Sehingga kalau kita sering belajar ilmu pengetahuan, paling yang bisa menikmatin itu telinga, mata. Ditambah kadang-kadang lisan kita ikut. Tetapi itu kalau kita belajar ilmu pengetahuan. Tapi ketika belajar budi pekerti, semua anggota tubuh itu ikut berperan serta, ikut menikmatin. Maka sangat sayang sekali Imam Syafi'i kalau tidak betul-betul bisa menikmatin daripada pembelajaran adab tersebut. Jadi beliau mengatakan huruf per huruf beliau berusaha untuk memahaminya, karena beliau yakin anggota tubuhnya merasa menikmatin daripada pembelajaran adab tersebut. Wakila, dan dikatakan lahu kepada Asy-Syafi'i. Kemudian ditanya lagi beliau, wa kaifa, dan itu bagaimana, pola buka, adapun cara mencarimu, cara menuntutmu, lahu kepada al-adab. Kemudian ditanya Imam Syafi'i, terus caramu mendapatkan ilmu tentang budi pekerti bagaimana? Cara mencarinya, cara menuntut ilmunya bagaimana? Qala, menjawab siapa Syafi'i, tolabul mar'ati, yaitu seperti mencarinya seorang ibu, al-mudillati, yang kehilangan siapa, mar'ah, waladaha, terhadap anaknya mar'ah. Walaisya, dan tidak ada itulah bagi mar'ah siapa ghairuhu, selain walad tersebut. Jadi semangatnya Imam Syafi'i di dalam mencari ilmu tentang budi pekerti, di dalam mempelajari budi pekerti, itu seperti halnya dibayangkan, digambarkan seperti seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang.
Dan dia tidak mempunyai anak selain anak itu. Jadi kalau ada ibu punya anak semata wayang, kemudian anak semata wayangnya ini hilang. Dan ibu itu dengan begitu luar biasanya kemana-mana dia mencari. Kadang-kadang ada seorang ibu kalau mencari anaknya, apalagi anaknya itu anak hilang, kadang-kadang lupa makan, lupa minum, lupa tidur, lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Yang ada dalam pikirannya adalah anaknya yang hilang tersebut. Begitulah Imam Syafi'i, ya, menyamakan semangatnya beliau, caranya beliau mencari ilmu tentang tata krama atau tentang budi pekerti. Nah, tinggal bagaimana kita, semangatkah kita belajar tentang adab? Jangan cuma semangat mencari ilmu pengetahuan saja, tapi mencari ilmu tentang budi pekerti, tentang adab kita tidak pernah semangat. Disinilah pentingnya adab daripada ilmu yang lain. Bukan berarti ilmu yang lain tidak penting, tapi lebih penting tentang budi pekerti. Waqala, dan berkata siapa ba'duhum sebagian ulama. Waqala, dan berkata siapa ba'duhum sebagian ulama, at-tauhidu, adapun tauhid, mengesahkan Allah, itu yujibu, menetapkan apa tauhid, menyebabkan apa tauhid, al-imanan, terhadap iman. Faman, maka barang siapa, faman, maka adapun barang siapa, itulah imana, tidak ada iman itu maujud, lahu bagiman, la tauhidah, itu tidak memiliki tauhid itu maujud, la tauhidah, maka tidak memiliki tauhid itu maujud, lahu bagiman. Iman itu ditetapkan oleh tauhid, sehingga tauhid itu akan menetapkan seseorang, pengetahuan seseorang tentang tauhid akan menjadikan seorang menjadi beriman, memiliki iman. Maka barang siapa yang tidak beriman, secara otomatis dia tidak memiliki tauhid, keyakinan mengesahkan Allah. Wal imanu, adapun iman, wal imanu, adapun iman itu yujibu, menyebabkan apa iman, asyari'ata, terhadap syariat. Faman, maka adapun barang siapa, itulah syari'ata, tidak memiliki syariat itu maujud. Faman, maka adapun barang siapa, itulah syari'ata, tidak memiliki syariat itu maujud, lahu bagiman, itulah imana, tidak memiliki iman itu maujud, lahu bagiman. La imana, tidak memiliki iman itu maujud, lahu bagiman. Wala tauhidah, dan tidak memiliki tauhid itu maujud, lahu bagiman. Wala tauhidah, dan tidak memiliki tauhid itu maujud, lahu bagiman. Selanjutnya, iman itu bisa menetapkan, bisa menyebabkan terhadap yang namanya syariat. Jadi kalau tadi tauhid bisa menyebabkan keimanan, nah keimanan bisa menyebabkan yang namanya syariat. Syariat itu berarti agama. Syariat itu adalah sesuatu amaliyah yang dilakukan oleh anggota tubuh. Jadi ibadah zahir, kalau bahasa kita ibadah zahir. Ya. Dan syariat itu bisa menyebabkan, bisa menetapkan adanya adab. Bisa menyebabkan adanya adab. Ya. Jadi barang siapa yang tidak punya syariat, barang siapa yang tidak punya syariat, maka dia tidak memiliki iman dan tidak memiliki tauhid. Jadi urutannya, tauhid menetapkan iman, barang siapa yang tidak punya iman berarti tidak punya tauhid, ya kan? Iman menetapkan syariat, barang siapa yang tidak memiliki syariat, maka secara otomatis dia tidak memiliki iman, dia tidak juga memiliki tauhid. Wa syariatu, adapun syariat, wa syariatu, adapun syariat itu tujibu, menetapkan apa syariat, al-adaba, terhadap tata krama. Al-adaba, terhadap tata krama. Faman, maka adapun barang siapa, faman, maka adapun barang siapa, itulah adaba, tidak ada adab, itulah adaba, tidak adalah adab, lahu bagiman, itulah adaba, tidak ada adab, itulah lahu bagiman, itulah syariata, maka tidak ada syariat, la syariata, maka tidak ada syariat itu maujud, lahu bagiman, la syariata, maka tidak ada syariat itu maujud, lahu bagiman. Wala imana, dan tidak ada iman itu maujud, lahu bagiman. Wala tauhidah, dan tidak ada tauhid itu maujud, lahu bagiman. Selanjutnya ini yang terakhir. Syariat itu bisa menetapkan adab. Maka barang siapa yang tidak memiliki adab, maka dia tidak memiliki syariat.
Barang siapa yang tidak memiliki syariat, maka dia tidak memiliki iman. Barang siapa yang tidak memiliki iman, maka dia tidak memiliki tauhid. Berarti puncaknya daripada sebuah tauhid itu adalah adab. Karena tauhid akan melahirkan keimanan, keimanan akan melahirkan syariat, syariat akan melahirkan adab. Berarti secara hierarki, secara tingkatan, adab itu adalah yang paling tinggi. Karena sebagai kunci yang paling utama. Maka ini penting kita perhatikan. Banyak orang yang hari ini itu punya ilmu pengetahuan. Dia merasa punya iman, dia merasa punya tauhid. Tetapi dia tidak punya adab. Dia tidak punya adab. Dalam Al-Quran dicontohkan ada salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan kita dilarang mengikutkan amal soleh. Contoh misalnya kita bersedekah, ya, kita bersedekah. Setelah kita bersedekah, tidak boleh dalam bersedekah itu oleh Allah dikatakan kita jangan sampai mengungkit-ungkit dan juga menyakiti orang yang diberi sedekah. Ya, ada dalam surat Al-Baqarah itu bahwasanya janganlah kamu mengikutkan sedekah kamu dengan, maksudnya mengikutkan itu setelah sedekah kita kita iringi dengan sikap ngungkit-ngungkit. Kemudian lagi wala adza, manau wala adza. Dalam bahasa Al-Qur'an dikatakan manau wala adza. Jadi ngungkit-ngungkit juga menyakitin orang yang memberi. Walaupun kita habis bersedekah, walaupun kita habis berbuat baik. Mengapa? Karena amal kita akan sia-sia karena tidak diiringi dengan akhlak yang bagus. Karena ngungkit-ngungkit, kemudian lagi menyakitin orang yang disedekah, walaupun mohon maaf, yang kita kasih, yang kita sedekahin itu uang paling melarat, uang paling hino, ya, coro tingkatan itu paling rendah di masyarakat. Tetap kita tidak berhak untuk menghinanya, kita tidak berhak untuk menyakitinya, ya kan? Ya, orang yang rendah itu bukan berarti untuk kita hina, untuk kita caci maki. Nah, disitulah pentingnya adab. Sama dengan kalau kita ibadah tapi tidak punya adab, sah, tetapi belum tentu diterima. Ya, para santri sekalian, walaupun secara hukum fikih menutupin aurat itu kan untuk laki-laki cukup dengan pusat sampai lutut. Orang sholat itu kan cukup sampai pusat sampai lutut. Jadi andai kata kamu sholat cukup dengan pakai sarung, tidak pakai baju, sarung kamu nutupin pusat sampai lutut, sah secara fikih. Tetapi ketika itu dilakukan, kita lakukan, maka la adaba, maka tidak ada tata krama kita dalam beribadah kepada Allah. Yang kita sembah itu Allah dalam ibadah, ya kan? Kita nak ngadep Pak Camat bajunya bagus, ya, bajunya rapi. Allah Ta'ala dalam sholat cuma pakai sarung. Secara fikih sah, tetapi secara adab tidak sah, tidak pantas. Ya, maka tidak boleh dilakukan, walaupun tidak dijelaskan, tidak dilarang dalam fikih, tetapi secara adab itu tidak boleh dilakukan. Ya, mungkin secara sah, tetapi tidak ada artinya. Di sini diartikan la syari'ata ini bukan berarti tidak sah, bukan, tetapi bahasanya tidak ada artinya ibadah itu, tidak ada nilainya sebuah syariat, ya kan? Bahkan juga bisa jadi tidak ada nilainya sebuah keimanan, tidak ada nilainya sebuah ketauhidan ketika adab tersebut tidak ada pada diri kita. Oleh karena itu penting, perlu dicatat oleh kita semua bahwasanya tauhid melahirkan sebuah keimanan, keimanan akan melahirkan sebuah syariat, tuntunan agama melahirkan sebuah budi pekerti. Ya, kalau hari ini mungkin ada orang beragama tetapi tidak memiliki budi pekerti, maka agama yang dia miliki itu belum memiliki nilai, belum memiliki makna, belum memiliki arti. Disinilah pentingnya sebuah budi. Fahadhihi, maka adapun pendapat atau qaulun nabi wal ulama, ya, dan lain-lainnya, adapun pendapatnya nabi dan ulama, ya, dan lain sebagainya, kulluha ya semuanya hadhihi, kulluha ya semuanya hadhihi, itu nususun, teks-teks, dalil-dalil, nas-nas, shorihatun yang jelas, wa aqwalun dan pendapat-pendapat muayyadatun yang kuat, yang dikuatkan,
Wa aqwalun dan pendapat-pendapat muayyadatun yang dikuatkan binuril ilhami dengan cahaya ilham. Binuril ilhami dengan cahaya ilham. Sehingga perlu diketahui bahwasanya pendapat-pendapat dari pendapatnya Ibnul Mubarak, dari pendapatnya Hasan Al-Basri, ya, dari pendapatnya Imam Syafi'i yang sudah dimunculkan sebelum ini, mulai dari sabdanya Nabi, Sufyan bin Uyainah dan sebagainya, itu semua adalah bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas dan pendapat-pendapat yang dikuatkan, dan semuanya muncul oleh cahaya ilham, bukan cuman nafsu, bukan cuman omongan kosong, ya kan? Ini orang-orang tertentu, orang-orang pilihan, ya. Mufsahatun yang menjelaskan bi'uluwi makanatil adabi. Mufsahatun yang menjelaskan bi'uluwi makanatil adabi, tentang tingginya kedudukannya adab, kedudukannya tata krama atau kedudukannya budi pekerti. Musarrihatun yang menjelaskan, musarrihatun yang menjelaskan bi anna jami al-a'mali, bahwa sesungguhnya semua amal-amal, bahwa sesungguhnya semua amal-amal ad-diniyati yang sebangsa agama, ad-diniyati yang sebangsa agama, itu kolbiyatan, itu kolbiyatan, sebangsa hati, itu kolbiyatan sebangsa hati, kanat apa jami al-a'mal, kanat ada apa jami al-a'mal, au badaniyatan atau sebangsa badan, au badaniyatan atau sebangsa fisik, kauliyatan itu sebangsa ucapan, kauliyatan itu sebangsa ucapan, au fi'liyatan atau sebangsa perbuatan, au fi'liyatan atau sebangsa perbuatan. Itulah yu'tabaru, itulah yu'tabaru tidak dianggap, itulah yu'tabaru tidak dianggap apa syai'un sesuatu, itulah yu'tabaru tidak dianggap apa syai'un sesuatu, minha dari jami al-a'mal, minha dari jami al-a'mal, illa ingkana, kecuali jika ada apa syai', illa ingkana kecuali jika ada apa syai', itu mahfufan, itu mahfufan, dikepung, dikepung itu dilingkupi, dilingkupi, dibungkus, bil mahasini dengan kebaikan-kebaikan, bil mahasini dengan kebaikan-kebaikan, al adabiyati yang sebangsa budi pekerti, al adabiyati yang sebangsa budi pekerti, wal mahamidi dan dibungkus dengan amaliyah-amaliyah terpuji, ya, perkara-perkara yang terpuji, al sifatiyati yang sebangsa sifat, al sifatiyati yang sebangsa sifat, wal makarimi dan sesuatu yang mulia dan perkara-perkara yang mulia, wal makarimi dan perkara-perkara yang mulia, al hulukiyati yang sebangsa akhlak, al hulukiyati yang sebangsa akhlak, wa bi anna tahliyatal amali, wa bi anna tahliyatal amali, dan bahwa sesungguhnya menghias-hiasi amal, wa bi anna tahliyatal amali, dan bahwa sesungguhnya menghiasi amal, bil adabi dengan tata krama, bil adabi dengan budi pekerti, ajilan pada masa yang akan datang, ajilan pada masa yang akan ajilan pada masa sekarang, pada masa sekarang, ajilan pada masa sekarang, itu alamatu qabulihi, itu alamatu qabulihi sebagai tanda diterimanya amal, itu alamatu qabulihi sebagai tanda diterimanya amal, ajilan pada masa yang akan datang, ajilan pada masa yang akan datang. Selanjutnya ungkapan-ungkapan atau pendapat-pendapat ulama, pendapat Nabi dan para ulama yang sudah disampaikan di atas, ya, selain sebagai dalil-dalil yang jelas dan juga sebagai pendapat-pendapat yang menguatkan, yang dikuatkan dengan adanya ilham, dia juga pendapat tersebut juga menerangkan tentang tingginya derajatnya tata krama. Jadi tata krama itu di atas ilmu, ya. Tata krama itu di atas ilmu.
Maka kalau kita lihat, orang itu kalau sudah semakin tinggi ilmunya, maka tawaduknya semakin muncul. Kita lihat hari ini para kiai-kiai kita yang alim, yang sepuh, tawaduknya luar biasa. Orang yang dipuja-puja, ulama yang dipuja-puja seluruh dunia, yaitu Maulana Al-Habib Umar bin Hafid, itu luar biasa tawaduknya. Di Indonesia kita kenal guru mulia kita yang namanya Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, juga seperti itu, luar biasa tawaduknya. Beliau tidak pernah memandang bulu, ini kalau nerima tamu ini pejabat, ini orang pinggiran, orang desa, semuanya dilayanin, semuanya dimuliakan. Bahkan terkadang orang yang dari desa pelosok itu malah didahulukan oleh beliau. Itu akhlak beliau, adab beliau. Padahal beliau memiliki ilmu yang luar biasa. Sehingga kalau hari ini ada orang yang pinter, gelarnya banyak, mungkin sampai profesor, doktornya double-double, kok tidak memiliki adab, maka dia belum dikatakan memiliki tingkatan yang tertinggi. Tingkatan yang tertinggi adalah bukan pada ilmu pengetahuan, bukan pada gelar, tetapi pada budi pekerti. Selain itu, musyarri'atun bi anna jami'al a'mal ad-diniyah qalbiyatan kanat au badaniyatan qauliyatan au fi'liyatan la yu'tabaru syai'un minha illa in kana mafufan bil mahasinil adabiyah. Selanjutnya di situ juga menjelaskan bahwasanya semua amal-amal agama, baik itu berupa perbuatan hati, pekerjaan hati, amal hati, atau berupa amal fisik, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, itu semua tidak akan ada nilainya. La yu'tabarus, tidak ada nilainya sesuatu dari amal-amalan tersebut kecuali sesuatu tersebut mahfufan bil mahasinil adabiyah, kecuali sesuatu tersebut dibungkus, dilingkupi, ya, dibungkus, dikepung, ya, dikepung dengan adab-adab yang baik, dengan amaliyah-amaliyah baik yang sebangsa budi pekerti. Sehingga kalau kita sholat, ya, kita harus ada adabnya. Kalau kita ngaji Quran, kita harus ada adabnya, ya kan? Walaupun mohon maaf, mungkin tidak ada larangan mungkin baca Quran sambil tidur telentang, ya kan? Tetapi adabnya, orang baca Quran yang dibaca itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sebentar lagi kita akan bulan Ramadan mungkin akan memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Nah, ini tetap walaupun kita mungkin sehari ngaji sampai 5 juz, sampai 10 juz, mulai pagi sampai malam atau ngaji Al-Quran, tolong tetap diperhatikan yang namanya adab, tata krama di dalam membaca Al-Quran. Karena ini penting. Semua amalan-amalan agama harus dibungkus dengan adab, tata krama yang baik. Wal mahamidi sifatiyah, dan sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang terpuji, ya kan? Sehingga orang sehebat apapun orang dalam beramal, bersedekah, rajin sedekah, rajin ngaji Quran, rajin qiyamul lail, tidak boleh yang namanya merasa bangga, merasa sombong, merasa sudah jadi wali misalnya kayak gitu, karena nggak pernah tinggal. Tetap harus ada tawaduknya, harus dibungkus dengan akhlak yang baik, ya kan? Ini penting. Kemudian wal makarimil khuluqiyah, dan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi itu mahasinil adabiyah, mahamidi sifatiyah, wal makarimil khuluqiyah. Itu harus membungkus amal ibadah kita. Jangan sampai amal ibadah kita tidak ada dibungkus sama sekali dengan yang namanya mahasinil adabiyah, mahamidi sifatiyah, wal makarimil khuluqi. Ya, di sini pentingnya tentang adab atau budi pekerti. Jadi tidak cukup pinter, tidak cukup otaknya cerdas, tetapi akhlak, tingkah lakunya harus bagus. Mengapa kok ini penting? Karena yang terlihat secara zahir itu akhlak. Kita pinter ilmu pengetahuan, pinter ilmu falak misalnya, dalam otak kita, orang nggak kelihatan. Kita pinter fisika, kita pinter kimia, nggak kelihatan. Kita pinter film. Tetapi ketika kita berakhlak dengan akhlak yang bagus, orang langsung tahu bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia bersalaman dengan kedua orang tuanya, bagaimana ketika dia berada di depan gurunya, bagaimana ketika dia berada di depan orang tuanya. Itu terlihat orang yang beradab dengan orang yang tidak beradab. Bagaimana bersama teman-temannya. Ya, itu terlihat jelas. Di situ pentingnya yang namanya tata krama.
Kemudian wa bi anna tahliyatal amali bil adabi ajilan alamatu qabulihi ajilan. Sehingga sebuah amal yang dihiasi dengan adab itu sebagai tanda amalan yang dihiasi dengan adab saat sekarang ini itu sebagai tanda bahwasanya amal tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang, yaitu di akhirat. Sehingga ngukurnya bahwasanya amalan tersebut diterima atau tidak, ya kita lihat secara zahir amalan tersebut diamalkan dengan budi pekerti atau tidak. Ya kan? Orang sholat kok tidak mencerminkan akhlak sama sekali. Sholat cuma pakai sarung, Kalau misalnya dia ditanya, "Ngapa kamu sholat pakai sarung?" Kan cara fikih sah. Ya kan? Maka itu sebagai tanda karena dia sholat tidak beradab, kemungkinan tidak diterima sholatnya oleh Allah SWT, walaupun secara fikih sah. Tetapi ketika dia sholat, ya kan, betul-betul memperhatikan pakaiannya, cari pakaian yang paling bersih, cari pakaian yang paling bagus, pakai wangi-wangian, ya kan, ya nggak sembarangan tahu-tahu dia sholat. Nah, orang yang sholat dengan tata krama betul-betul khusyuk, ketika dia membayangkan ketika sholat itu dia betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakannya, betul-betul dengan tata krama, betul-betul dengan rasa tawadu. Nah, itu sebagai tanda walaupun kita tidak pernah tahu diterima atau tidaknya sebuah amal, itu sebagai alamatu qabulihi ajilan. Abi Lufi pernah cerita, jangankan ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika makan saja Abi Lufi itu dicontohkan oleh gurunya yang namanya Syekh Abdul Malik. Ya, Syekh Abdul Malik Parakan Tegal. Itu mau makan itu yang namanya gurunya itu selalu berpakaian rapi, pakaian lengkap mau makan itu. Mau ngadep makanan. Suatu ketika Abi Lufi ini tanya kepada gurunya, "Wahai guru, mengapa kok mau makan aja kok pakaiannya rapi?" Iya kan? Karena akhirnya dijelasin, setiap satu butir nasi itu melibatkan orang yang sangat banyak sekali. Dan walaupun kita sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa kita menciptakan satu butir nasi sekalipun. Nah, bentuk penghormatan kita mulai dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan satu butir nasi, kemudian kepada petani yang menanamnya, mulai dari menuainya, menanamnya, memanennya sampai menggilingnya. Ya kan? Bentuk penghormatannya adalah dengan menunjukkan akhlak kita ketika kita memakan nasi tersebut. Nah, ini bentuk akhlak. Sampai seperti itu. Di situ pentingnya akhlak. Nah, kita kadang-kadang kan melupakan yang namanya akhlak. Yang penting gini, yang penting gini, yang penting gini. Akhlaknya tidak kita perhatikan. Di sini pentingnya akhlak. Maka saya harap hadirin sekalian, para santri dimanapun Anda berada, khususnya yang saat ini ada di rumah bersama orang tuanya, apapun yang kalian lakukan jangan melupakan yang namanya budi pekerti, akhlak. Maka di dalam surat pernyataan bagi semua santri yang pulang itu ada poin untuk mengingatkan untuk bertingkah laku yang baik, berakhlakul karimah terhadap orang tua, saudaranya, tetangganya, karena tingginya kedudukan adab atau budi pekerti. Wa bi annal adaba, dan bahwa sesungguhnya budi pekerti atau adab. Wa bi annal adaba, bahwa sesungguhnya adab. Kama yuhtaju sebagaimana dibutuhkan ilaihi kepada adab. Kama yuhtaju sebagaimana dibutuhkan ilaihi kepada adab. Siapa al-muta'allimu, orang yang belajar. Siapa al-muta'allimu, orang yang belajar fi ahwali ta'allumihi, di dalam beberapa kondisi atau tingkah laku belajarnya muta'allim, di dalam beberapa kondisi belajarnya muta'allim itu yatawaqqafu menjadi berhenti, menjadi terhenti. Berarti intinya ini juga penting, tergantung juga alaihi atas adab siapa al-muallimu, orang yang mengajar. Siapa al-muallimu, orang yang mengajar. Fi maqamati ta'limihi, di dalam beberapa makom pembelajarannya,
belajar mengajarnya muallim. Di dalam beberapa makom-makom atau tingkatan-tingkatan proses mengajarnya muallim. Dan perlu diketahui bahwasanya sebagaimana seorang yang menuntut ilmu itu sangat membutuhkan yang namanya adab di dalam dia menjalani proses mencari ilmu, begitu juga orang yang mengajar pun dia tergantung terhadap tata krama juga untuk dia bisa mencapai tingkatan-tingkatan dalam dia mengajar. Jadi kalau seorang murid itu juga butuh adab, butuh proses budi pekerti dalam dia mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu harus punya adab, punya tata krama, punya akhlak. Begitu juga seorang guru yang mengajar, dia juga harus menerapkan akhlak, budi pekerti, agar dia bisa mencapai makom-makom dalam proses mengajarnya. Jadi tidak cuman, kalau bahasa kita, tidak cuman di kelas 1 dia ngajar, tapi dia harus bisa naik tingkat. Kalau jadi guru itu bukan cuman guru idat, tapi naik. Dari guru idat ke guru ula, dari guru ula ke guru wusto, dari guru wusto ke guru ulia, dan seterusnya naik. Makom-makom itu bisa naik, tapi juga tergantung dengan akhlak daripada bagaimana dia mengajar, budi pekerti bagaimana dia mengajar. Maka ada pesan yang sangat cukup penting bagi para guru yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah almarhum Mbah Maimun Zubair yang mengatakan, jadi guru itu jangan menginginkan muridnya atau santrinya pinter. Karena kalau ada seorang guru mengajar kepingin muridnya pinter, kepingin santrinya pinter, maka yang ada guru ini akan selalu marah-marah dengan muridnya, khususnya murid-murid yang nggak pinter-pinter, murid yang bodoh terus itu, yang kalau dijelasin nggak paham-paham. Maka yang ada guru itu akan selalu marah-marah, denget-denget ngasih hukuman kepada muridnya yang nggak bisa maju ke depan, stop. Tapi pesannya Mbah Maimun apa? Mengajarlah dan yakinlah bahwasanya Allah yang akan meminterkan dia. Jadi kepintaran itu sudah wilayahnya Allah. Tapi tugas menyampaikan ilmu itu sebagai kewajiban kita karena kita punya ilmu. Kita mengajak murid-murid, santri itu jadi pintar. Nah, ini pesan untuk para guru. Ya kan? Walaupun memang kita dituntut bagaimana kurikulum pembelajar itu bisa sukses, bisa terrealisasi kepada para murid. Tetapi itu tadi, lagi-lagi yang menjadikan murid itu pinter, yang menjadikan murid itu bisa atau tidak bisa, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ikhtiar mengajar secara maksimal, terus mengaji dan serahkan kepada Allah untuk menjadikan murid itu pintar atau tidak. Ya kan? Karena banyak kisah-kisah para ulama yang sudah sekian puluh tahun menuntut ilmu nggak pinter-pinter. Mungkin pernah dengar ada cerita Ibnu Hajar Al-Haytami seperti itu. Lama ngajar nggak pinter-pinter, ya kan? Lama mengajar nggak pinter-pinter. Akhirnya pulang di tengah jalan, ini cerita kisah. Di tengah jalan melihat ada batu yang legok oleh tetesan air. Loh, batu yang keras itu kayak gitu aja bisa legok oleh tetesan air. Masa hati saya yang tidak sekeras batu tidak bisa berubah sih oleh sebab ilmu sekian lama. Akhirnya pulang lagi ke pesantren dan akhirnya menjadi orang yang sangat alim. Jadi kalau Allah sudah memberikan sebuah keilmuan, sebuah kecerdasan, ya, maka orang itu dengan sendirinya akan pintar. Tapi walaupun sekuat apapun kita berusaha sebagai guru untuk memintarkan murid, tapi Allah belum berkeinginan untuk memintarkan murid tersebut, maka murid tersebut ya bisa jadi ya hanya seperti itu. Dan itu harus kita terima. Jangan menjadikan kita marah, murka. Akhirnya murid tersebut kita pecat jadi santri, pecat jadi murid. Jangan. Berarti di situ menunjukkan kita harus lebih ikhtiar secara maksimal untuk menjadikan para murid, para santri bisa menjadi murid dan santri yang pintar dan yang beradab atau berbudi pekerti. Ada juga cerita tentang pengasuh pondok pesantren Muayyad Solo itu. Waktu dia jadi kiai, satu saat dia mendengar bahwasanya banyak santrinya yang nakal, santrinya yang beling. Ya kan? Kemudian dia manggil pengurusnya, bagian kamtib. Dia tanya, tolong siapa aja
santri-santri yang masih nakal. Wah, pengurusnya ini senang sekali. Wah, berarti ini santri-santri yang nakal-nakal ini bakal dikeluarkan, bakal diberhentikan oleh kiai ini. Akhirnya dicatatin oleh bagian kamtib tadi nama-nama santri yang nakal. Udah diterima oleh kiai tadi, masukin kantong. Ditunggu sehari 2 hari oleh pengurus itu. Kok nggak ada pemanggilan santri-santri yang nakal ini? Ini kiai ini lupa atau enggak sih? Kok sudah minta nama tapi kok nggak ada tindakan? Apa dihukum, apa disanksi oleh kiai? Enggak. Kiai biasa-biasa aja masih. Suatu hari pengurus bagian kamtib ini tanya kepada kiai tersebut, Kiai, kok nama-nama yang kemarin sudah saya kasih kok dibiarin aja, nggak ada tindakan? Loh, emang mau saya apain? Saya minta nama itu biar saya bisa mendoakan lebih terhadap orang-orang tersebut, terhadap santri-santri tersebut. Setiap malam saya kirimin doa, kirimin Fatihah waktu saya qiyamul lail. Seperti itu santri, kiai yang betul-betul. Jadi ketika ada santri yang nakal, itu bukan malah, mohon maaf, malah suruh keluar. Bukan. Jadi kalau misalnya kiai kita hari ini, yaitu Romo Kiai Haji Muhammad Mudaris SM atau anallah bituli hayati, kita doakan beliau selalu sehat. Kalau misalnya ada santri nakal, itu banyak memberi ampunannya daripada menghukumnya. Ya kan, mungkin pengurus-pengurus sekalian sudah paham ini kepengasuhan. Kalau tiap ada anak nakal kok dihadapkan ke Pak Kiai, pasti jawabnya ya sudah, dikasih sanksi, suruh tanda tangan, nemuin saya sehari 3 kali, ngadep saya tanda tangan. Hanya seperti itu. Oh, rupanya mengapa kok disuruh ngadep Romo Kiai yang bandel-bandel suruh tanda tangan? Biar setiap ketemu Romo Kiai bisa mendoakan. Romo Kiai bisa mendoakan santri tersebut. Tapi alhamdulillah, sebagian kan berubah. Ya, sebagian berubah. Atau kalau ada yang tidak bisa berubah, biasanya dengan sendirinya dia boyong. Dia nggak kerasan. Akhirnya dia minta pindah. Jadi seperti itu. Jadi memang anak yang nakal itu kadang-kadang ya tidak harus diberi sanksi. Tapi mungkin lebih kita doakan. Kadang-kadang butuh doa yang ekstra. Butuh tambahan doa. Sama halnya pernah Mbak Yai Fatah. Itu dilaporin oleh Gus Dur kalau ada santri yang nakal. Ini pengalaman Pondok Tambak Beras. Santri yang nakal, kerjaannya ngintip Pondok Putri, ya kan? Dilaporin, ya kan? Maksudnya dilaporin kamtib itu biar dikeluarkan? Enggak dikeluarkan, ya, malah nggak dikeluarkan oleh Mbak Yai Fatah, malah didoain. Nah ini contoh-contoh. Banyak ulama-ulama kita dahulu tidak mudah mengeluarkan murid santri dari sekolahannya kalau dia nakal, tapi kadang-kadang terus memberikan maaf, memberikan ampunan, bahkan doanya terus ditambah, ya kan? Nah, di sini bagian daripada akhlak yang harus dimiliki seorang guru. Maka akhlak pemaaf, ya kan? Karena memang tugas kita sebagai guru itu berat untuk bagaimana berusaha semaksimal mungkin menjadi wasilah perantara lembutnya hati seseorang santri yang harus asalnya kaku, keras, menjadi lembut oleh sebab ilmu pengetahuan. Maka kuncinya juga dari keikhlasan kita di dalam mengajar. Insya Allah ilmu yang disampaikan oleh seorang guru yang hatinya ikhlas itu akan sampai ke dalam hatinya murid. Tapi kalau misalnya niat kita mengajar ikhlasnya kurang, ya kadang-kadang nggak begitu sampai, hanya sampai kepada otaknya murid saja, hanya akal pikiran muridnya saja. Walamma balagot rutabatul adabi ila hadhil martabati. Walamma balagot dan ketika telah sampai. Walamma balagot dan ketika telah sampai apa rutabatul adabi, tingkatannya budi pekerti. Apa rutabatul adabi, tingkatannya budi pekerti, ila hadhil martabati, sampai kepada tingkatan ini. Ila hadhil martabati, sampai kepada tingkatan ini. Wakanat dan ada. Wakanat dan ada apa madaraku mufassolatihi.
Wa kana dan ada apa madaroku mufassolatihi, beberapa tempat pertemuannya, perinciannya adab, tempat pertemuan penjelasan rincinya adab itu khafiyatan menjadi samar. Wa kanat dan ada apa madaroku mufassolatihi, tempat pertemuannya perinciannya adab itu khafiyatan menjadi samar. Itu khafiyatan menjadi samar. Jadi intinya setelah kita tahu bahwasanya adab tersebut tidak hanya dibutuhkan oleh para santri, tetapi juga dibutuhkan oleh para guru. Nah, dari sini kita menjadi samar, tidak memiliki sesuatu yang pasti di mana pertemuan antara adabnya guru dengan adabnya murid. Karena dua-duanya sama-sama membutuhkan budi pekerti, membutuhkan adab. Pemisahnya di mana? Maka itu menjadi samar. Da'a maka meminta, da'a maka mengajak nih kepadaku. Da'a maka mengajak nih kepadaku apa ma perkara. Apa ma perkara ro'aitu yang telah melihat siapa saya. Ro'aitu yang telah melihat siapa saya. Min ikhtiyaji tolabati. Min ikhtiyaji tolabati, yakni berupa kebutuhannya para murid-murid, para santri-santri, yakni berupa kebutuhannya para santri-santri ilaihi kepada adab, ilaihi kepada adab. Wa usri tikrari tauqifihim, wa usri tikrari tauqifihim, dan sulitnya mengulang-ulanginya untuk bergantungnya para tolabah, untuk bergantungnya para tolabah, berhentinya para tolabah alaihi kepada adab, alaihi kepada adab, ila membutuhkan atau mengajak ila jam'i hadhihi risalati, untuk menyusun risalah ini, untuk mengumpulkan risalah ini, ila jam'i hadhihi risalati, untuk mengumpulkan risalah ini. Jadi kondisi butuhnya para santri terhadap tata krama atau budi pekerti ketika beliau mencari ilmu, dan sulitnya para santri untuk mengulang-ulangi masalah-masalah yang muncul pada diri para santri yang berhubungan dengan adab, sulitnya untuk diulang-ulangin karena kadang-kadang itu berbeda-beda. Jadi masalah yang dimunculkan itu berbeda-beda antara satu santri dengan santri yang lain. Ya kan, ketergantungan, keterbutuhan ya para santri terhadap adab itu tidak sama, maka sulit untuk diulang-ulangin. Maka hal ini menyebabkan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengumpulkan risalah ini, menyusun risalah ini. Tadkiratan sebagai pengingat, tadkiratan sebagai pengingat linafsi bagi diriku, linafsi bagi diriku, walil qasirina bagi orang-orang yang terbatas angan-angannya, walil qasirina dan bagi orang yang terbatas angan-angannya. Min abna'i jinsi, min abna'i jinsi, yakni dari anak-anak yang sejenisku. Min abna'il jinsi, dari anak-anak yang sejenisku, dari anak yang sejenisku. Dan kitab ini disusun sebagai pengingat. Nah, ini kelebihan ulama dulu. Kalau sudah nyusun kitab seperti ini, Hadratus Syekh ini susunannya banyak, luar biasa. Beliau selalu menunjukkan, para ulama kita itu selalu menunjukkan rasa tawadhu. Sudah bisa nyusun kitab, itu tujuannya bukan karena ingin memintarkan orang lain. Ingat, bukan karena ingin menjadikan sarana atau wasilatan untuk kepintaran orang lain, bukan. Tapi di situ tujuannya adalah tazkiratan, sebagai pengingat li nafsi. Wow, bayangin. Jadi pengingat untuk diriku dan untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam proses berpikir, keterbatasan berpikir. Intinya bagi pengingat bagi Hadratus Syekh sendiri yang bisa menyusun, juga pengingat bagi orang-orang yang nggak bisa nyusun buku, yang tidak bisa menyusun kitab. Ya, dari golongan-golongan anak atau orang-orang seperti Hadratus Syekh sendiri. Jadi begitu rendah dirinya, walaupun sudah bisa mengarang buku, mengarang kitab, tidak menjadikan beliau sosok yang sombong, sosok yang berbangga hati.
Wasama itu dan memberi nama siapa saya, wasama itu dan memberi nama siapa saya, terhadap risalah, memberi nama adabul alimi wal muta'allimi dengan nama adabul alim wal muta'allim. Adabul alimi yaitu ilmu tentang budi pekertinya orang yang alim, wal muta'allimi dan orang yang menuntut ilmu, wal muta'allimi dan adabnya atau budi pekertinya orang yang menuntut ilmu. Jadi buku ini judulnya adalah budi pekertinya orang yang alim dan budi pekertinya orang yang menuntut ilmu. Orang yang alim di sini adalah para guru. Jadi alim di sini termasuk muallim. Ya, alim di sini adalah ulama, muallim. Ya. Jadi alim itu ada dua. Ada yang ulama yang bukan muallim, tapi sebenarnya semua ulama muallim. Karena orang yang tidak mengajarkan ilmunya tidak akan pernah dikenal kalau dia alim. Orang itu dikenal ilmunya karena dia mengajarkan ilmu. Jadi secara otomatis alim, muallim. Ya kan? Kepingin dikatakan kamu sebagai orang yang alim, ya harus ngajar. Orang kepingin tahu kamu alim atau enggak. Kamu nggak mau ngajar, tapi kamu mengaku alim. Saya ulama, saya alim, ya kan? Tapi nggak pernah ngajar. Dari mana orang akan tahu kalau kita alim? Maka bentuk uji cobanya, bentuk pembuktiannya kalau kita itu alim adalah mengajar, menyampaikan ilmu. Nah dari mengajar itulah, orang akan tahu, dia alim, dia ulul ilmi, ya orang yang memiliki ilmu. Kemudian adabnya orang yang mencari ilmu. Jadi alim itu lebih bahasanya lebih umum. Kalau Hadratus Syekh hanya memberi nama adabul muallim, ya mungkin dikhawatirkan hanya fokus kepada guru aja. Orang alim yang merasa bukan guru, bukan berprofesi sebagai guru, mungkin tidak menganggap itu merupakan budi pekertinya. Tapi di sini Hadratus Syekh menggunakan nama adabul alim. Biar orang yang memang berprofesi sebagai pengajar maupun tidak sebagai pengajar, selagi dia itu alim, orang yang berilmu, maka dia harus punya budi pekerti. Dan orang yang belajar, muta'alim. Muta'alim ini umum juga. Ya, bahasanya muta'alim. Bukan pakai kalimat talamid. Ya. Tapi menggunakan kalimat muta'alim. Orang yang belajar. Dan kita ingat, kita itu selalu belajar sampai kapan? Sampai mati. Ya, tolabul ilmi minal mahdi ilallah di. Ya. Mencari ilmu itu mulai dari buayan, dari gendongan, dari ayunan sampai ke liang lahat. Nafa'a semoga memberikan manfaat siapa Allah. Nafa'a semoga memberi manfaat siapa Allah biha dengan risalah. Biha dengan risalah fil hayati di dalam kehidupan. Fil hayati di dalam kehidupan, wa ba'dal mamati dan setelah kematian. Wa ba'dal mamati dan setelah kematian. Innahu bahwa sesungguhnya Allah itu waliyul hasanati, zat yang menguasai kebaikan-kebaikan. Dan semua ulama kalau kita perhatikan di muqaddimahnya sebelum dia memulai bab selalu berdoa bahwasanya ilmunya itu sesuatu walaupun sedikit yang dia tuangkan itu bisa bermanfaat bagi kehidupannya dan kematiannya. Ya. Dan ulama-ulama dulu, tapi orang-orang sekarang tuh kalau nyusun buku, ini biasanya untuk cari duit. Duit. Kan lumayan, si kok buku kalau dicetak dia dapat untung sekian. Tapi kalau ulama dulu ketika menyusun sebuah buku, menyusun sebuah kitab, dia selalu berdoa nafa'anallahu biha fil hayati wa ba'dal mamat. Dia kepingin mendapatkan kemanfaatan ketika di kehidupan dunia dan juga setelah kematian. Karena hakikatnya yang memiliki kebaikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang mengaji, yang mempelajari kitab ini ya dicatat sebagai santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan kalau sudah diaku menjadi santrinya maka beliau yang nanti akan ikut serta kalau bahasa kita itu ikut jamin ya kita ketika kita nanti di akhirat. Ya siapa sih yang tidak bangga ketika di akhirat nanti ketika berada di padang mahsyar Hadratus saya bilang, "Oh, itu santri saya." Wah,
Jadi, dan guru saya pernah bilang orang ngaji kitab itu sama saja dia belajar dengan musannif kitab atau muallif kitab, tapi secara tidak langsung. Jadi siapa saja yang mengkaji kitab sebuah kitab karya ulama tertentu, maka secara tidak langsung dia sudah menjadi murid atau santri daripada ulama tersebut. Kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, berarti kita jadi muridnya Imam Ghazali. Kita ngaji tafsir Jalalain, berarti kita jadi muridnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya kan? Ya seperti itu. Jadi kalau kita hari ini mengaji kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, ya, maka secara tidak langsung yang ikut ngaji ini menjadi muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diaku menjadi muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, amin ya rabbal alamin. Al-babul awal wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita berdoa. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani, amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.